Kita harus memaksimalkan atau mengoptimalkan potensi kita. Dan inilah yang bisa saya lakukan untuk membela negara saya, untuk mencintai negara saya, yaitu dengan mendidik masyarakat Indonesia untuk sukses dalam beternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vita Krisna Dewi. Saya adalah owner dari Sinatria Farm yang terletak di Sundero, Kelurahan Harjo Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, ide awal dari saya membuka peternakan domba, dulu memang saya seorang akademisi. Saya ngajar di Kalimantan Timur. Kemudian karena sesuatu hal urusan keluarga sehingga saya harus fokus dengan anak-anak. Waktu itu anak saya juga sakit sehingga saya resign. Nah, setelah anak saya sembuh, saya tentu harus mencari aktivitas yang lebih produktif dan mengaplikasikan ilmu saya. Bagaimanapun juga mengajar, kemudian peternakan itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri saya. Sehingga saya memulai bisnis ini dan yakin bahwa peternakan, apalagi kambing domba, itu adalah salah satu bisnis sepanjang hayat. Nah, terkait dengan peternakan di Sinatria Farm, ya, saya di sini memang lebih banyak memberdayakan para pemuda, karena di sini komoditasnya sebenarnya memang komoditas utama adalah domba, tapi di sini juga ada hidroponik, kemudian peternakan kelinci, yang itu semua saya melibatkan anak-anak muda. Nah, kenapa anak muda yang menjadi konsen saya? Karena memang di Indonesia ini kan kita mengalami bonus demografi dari tahun 2020 insya Allah sampai 2036 itu generasi muda menempati jumlah terbesar dalam angkatan kerja. Dan jika generasi muda itu tidak mampu memanfaatkan ini atau kita kehilangan momentum ini, maka sangat disayangkan. Jadi kalau bonus demografi kita bisa maksimalkan, insya Allah Indonesia menjadi negara maju. Tetapi sebaliknya, apabila generasi muda ini tidak bisa kita maksimalkan sumber dayanya, maka justru akan sebaliknya yang terjadi, dan itu ya naudzubillah min dzalik lah. Semoga saja kita tidak akan mengalami itu. Memang sebelum ini kita menggunakan mendapatkan tawaran dari salah satu perangkat desa untuk memakai tanah pelungguh atau tanah bengkoknya. Hanya waktu itu sayangnya respon masyarakat sekitar kurang bagus. Begitu saya sampaikan bahwa lahan ini nanti salah satunya adalah komoditas ternak. Walaupun tidak, itu bukan menjadi satu-satunya, tapi ada komoditas yang lain, ada pertanian, kemudian ada perikanan, dan salah satunya adalah peternakan. Nah, begitu mendengar kata peternakan, ternyata ada warga yang, saya nggak mau nih kalau lahan di sekitar rumah saya itu ada ternak. Nah, apakah saya kecewa? Tentu saja tidak, karena memang sampai saat itu dalam image saya juga sama, bahwa peternakan itu identik dengan kotor, bau gitu kan, sehingga wajar ketika masyarakat juga animonya kurang bagus gitu. Nah, akhirnya kemudian ya sudah, kita nggak jadi pakai tanah bengkok dari perangkat itu, kemudian kita dicarikan lahan yang lain. Jadi kemudian akhirnya saya mendapatkan lahan ini, lahan yang dipakai oleh Sinatria Farm dengan sistem sewa. Nah, yang membedakan di Sinatria Farm dengan peternakan-peternakan yang lain adalah kami membuat kandangnya itu adalah dengan sistem terkoleksi. Jadi ada sentuhan teknologi yang ada di sini. Teknologi yang sangat sederhana yang langsung bisa diaplikasikan oleh para peternak di Indonesia. Kenapa alasannya? Kenapa kok saya membuat kandang sistem terkoleksi? Dan ini juga nama yang kemudian kami buat sendiri ya. Kenapa disebut dengan terkoleksi? Karena kami mengoleksi urin dan fesesnya. Nah, kenapa kami mengoleksi urin dan fesesnya? Karena kami pernah ditolak warga. Mereka tidak mau kami ada di sekitar mereka karena ada bau, yang akhirnya kami nggak jadi membuka peternakan di situ. Itulah yang membuat kami, oke lah kalau gitu kita harus menyelesaikan masalah ini.
Dan kalau masalah ini kita selesaikan, insya Allah nanti peternakan-peternakan di Indonesia itu akan lebih banyak, lebih berkembang, dan bisa menyelesaikan masalah polusi bau. Nah, yang membuat bau itu apa gitu? Yang membuat bau adalah urinnya. Itulah kenapa kami mengoleksi urinnya. Nah, sistem terkoleksi itu kami buat dengan cara apa? Dengan cara membuat 2 lapisan di bawah kandang. Lapisan pertama berupa jaring, yang di situ nanti ketika feses itu turun, dia akan tertampung di jaring dan kita buat sisi itu menjadi miring sehingga langsung lari ke talang. Sama dengan urin lewat jaring masuk ke bawah gitu ya, kita tampung di fiber yang kita buat miring juga. Nanti kemudian dia akan masuk ke talangnya kita buat miring juga, miring sedikit saja karena air pasti akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dan itu langsung kita tampung. Nah, ini yang menjadi inspirasi untuk peternak-peternak di Indonesia, mudah-mudahan gitu ya. Nanti dengan bahan apa saja silahkan, tidak harus bahannya sama persis dengan Sinatria Farm, tapi prinsipnya adalah bagaimana urin itu bisa terkumpul, bisa langsung dikondisikan. Feses pun demikian gitu. Nah, dengan sistem kandang kami, alhamdulillah produktivitas ternak juga lebih bagus. Kemudian limbah juga tertangani dengan baik, semua bisa termanfaatkan, bahkan warga sekitar pun juga bisa memanfaatkan hasilnya. Jadi keuntungan kandang terkoleksi ya, yang pertama untuk ternaknya, jelas ini. Kalau untuk ternaknya, karena kandang bersih, jadi meminimalkan ternak sakit. Kita bahkan angka mortalitas di bawah 2%. Kita sih yakinnya karena memang karena kandang bersih, kemudian tidak ada gangguan yang lain ya, karena penyakit yang disebabkan oleh limbah. Nah, makanya kita berani mengatakan bahwa angka mortalitas kita kecil karena sistem kandang kita yang memang sudah memaksimalkan memaksimalkan pengkoleksian urin dan fesesnya. Itu bagi ternaknya. Kemudian dia juga lebih happy tentunya kan, karena badannya juga tidak kotor, dia bisa lebih nyaman gitu kan. Kan biasanya kalau kandangnya tidak terkoleksi, apalagi dia tidak sistem panggung, itu nanti urin, feses nempel di bulu dan sebagainya. Itu untuk ternaknya. Kemudian untuk kami sendiri, untuk pegawainya itu lebih mudah dalam menangani. Bahkan setiap hari dengan sangat ringan sekali itu mengoleksi urinnya maupun fesesnya. Fesesnya cuma tinggal dorong dari talang gitu kan. Kemudian urinnya tinggal menambahkan bahan-bahan untuk fermentasi, sehingga ketika dimasukkan ke tandon, tunggu beberapa saat sudah bisa diaplikasikan ke lahan. Jenis domba yang dipelihara di Sinatria Farm sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasar. Kalau di Jogja itu kebetulan pasarnya adalah domba ekor tipis, maka kebanyakan yang kita jual di sini adalah domba ekor tipis. Kemudian jenis yang kedua adalah domba Garut, yaitu pejantannya, karena memang kebutuhan untuk istilahnya itu pemacek ya, atau pejantan di tempat-tempat breeding gitu ya, di farm-farm breeding, sehingga kita menyediakan itu. Kemudian yang lainnya lagi adalah karena di sini untuk tempat edukasi, dan kebetulan juga ada beberapa permintaan yang lain tentang ternak merino, kemudian Texel, kemudian domba ekor gemuk. Nah, itu juga coba kita pelihara di sini. Tapi mayoritas di sini adalah domba ekor tipis dan domba Garut. Nah, terkait marketing di Sinatria Farm, karena di sini yang terlibat adalah anak muda ya. Jadi memang teknik marketingnya juga teknik marketing kekinian. Kita sudah menggunakan media digital ya. Jadi pakai internet gitu ya. Kemudian metode-metode yang lain yang di situ memang dikelola sepenuhnya oleh anak muda. Dan saya melihat luar biasa gitu ya, progresif sekali gitu dengan pengelolaan anak-anak muda zaman sekarang. Sangat bersyukur sekali ketika anak-anak muda ini memang benar-benar bisa mengaktualisasikan dirinya. Kalau yang memang passionnya beternak ya beternak, yang passionnya marketing ya dia akan ke marketing. Dan ini kalau misalnya semuanya berkolaborasi luar biasa. Saya berharap sekali ini juga akan ada di sektor-sektor yang lain, pelibatan seluruh pemuda Indonesia untuk mengaktualisasikan dirinya. Orang yang datang ke Sinatria Farm untuk belajar, kita bebaskan dari biaya. Di sini bahkan saya membuat kelas
untuk umum hari Selasa sampai Kamis dari jam 9 sampai selesai. Nanti setelah kelas dengan saya kita langsung praktek di kandang, tergantung kasus yang atau jadwal di kandang hari itu apa terkait penanganannya, mau sedang mencukur bulu atau sedang mandikan ternak atau penanganan penyakit, itu semua kita sampaikan ke pengunjung dan kita memang tidak memungut biaya apapun. Nah, motivasi saya sebenarnya adalah saya ingin menyebarkan ide tentang beternak ini ke lebih banyak lagi masyarakat Indonesia, karena kita memang dari sisi ketersediaan masih sangat kurang gitu. Sehingga saya akan sangat bersyukur ketika ide ini diduplikasi di berbagai daerah di Indonesia gitu, untuk mencukupi kebutuhan ternak domba ataupun kambing yang memang itu masih sangat kurang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga terinspirasi, termotivasi, dan pertanian Indonesia maju.